Warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dari aku dan sahabat lama aku. Siapa Mas Bro namanya? Romli. Oke. Ya, kita hari ini bakal ngobrol santai aja. Jadi kita hari ini bakal bahas temanya filosofi ya, filosofi. Aku coba bakal sharing dengan sahabat lama aku, teman aku gitu. Apa sih arti atau makna filosofi gitu ya? Yang kita nggak tahu gitu ya, kita sebagai orang awam gitu, apa sih maknanya filosofi, arti filosofi seperti itu. Pertanyaan bagus ini Mas Budi. Terima kasih. Ya, Filosofi. memang kehidupan kan tidak lepas dari tindakan-tindakan ya kan. Terus banyak orang juga bertanya filosofi apa filosofi itu kan. Soalnya ada band namanya Noah. Filosofinya Noah itu apa ya kan gitu. Nah, kan. betul itu. Banyak orang berpikir kan gitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Okay. Kalau untuk ilmu filosofi ini harus ada pengantarnya dulu ya kan, harus kita harus tahu awalnya itu bagaimana filosofi ya kan. Filosofi itu dari bahasa Yunani. Oh, dari bahasa Ya, Yunani. dari bahasa Yunani. Okay. Ada 3 akar kata. Plain, Philea, Sophia. Mencintai, cinta, kebijaksanaan atau kearifan. Nah, ini bentar. Ini mungkin bisa diulang lagi. Ya. Apa? Plain, Philea, Sophia. Oke. Mencintai, cinta, kebijaksanaan. Nah, Oke. di sini kan orang berpikir ya. Nah, Filosofi kok artinya itu kan? Kok dari kata itu ya kan? Nah, kalau kita satukan bisa disebut juga dengan cinta kebijaksanaan. mencintai kebijaksanaan gitu. Cinta kebijaksanaan. Oh, cinta kebijaksanaan. Oke. Nah, di sini pasti ada namanya brainstorming ya kan? Berpikir lagi. Nyambungnya gimana ya kan? Di mana letak sinkronisasinya ya kan? Cinta kebijaksanaan. Nah, sebagai satu contoh ya, manusia ini kan hakikatnya pintar, mempunyai otak ya kan. Berpikir. Nah, untuk berpikir pintar Mas Bonjo ini. Ya. Setiap orang punya otak pasti untuk berpikir. Untuk berpikir ya kan. Anda kalau mencintai seseorang dipikir-pikir dulu nggak? Berpikir dulu atau langsung sikat? Kalau aku sih, kalau aku ya mencintai apapun itu, aku ambil simpelnya ya, ketika aku mencintai seorang wanita gitu ya, aku kasih lihat dulu nih orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa gitu. Nah, itu maksud dari kata cinta tadi. Anda mengetahui ya kan, Anda punya pengetahuan tentang objek yang Anda cintai. Nah, itu dia. Nah, sifatnya seperti apa? Berarti kan Anda sudah punya pengetahuan dengan cara berpikir ya kan. Jadi istilahnya aku cari tahu dulu nih orang yang cinta itu seperti apa gitu. Nah, hakikatnya ya. Meskipun hakikatnya mencintai, tapi di situ tetap ada konsep berpikir. Karena filosofi sendiri maknanya secara etimologi itu adalah berpikir. Kalau dari akar kata artinya cinta kebijaksanaan. Nah, bagaimana kita bisa bijaksana dalam berpikir dan dalam menerapkan pengetahuan kita pada kehidupan? Karena ada 3 yang umum ya dari filosofi ini: philosophy of science, philosophy of social, philosophy of religion. Agama, sosial, pendidikan. Gitu. Nah, pentingnya pendidikan ya karena memang hakikatnya manusia itu berpikir untuk mencari ilmu agar mempunyai pengetahuan. Iya, betul. Arti filosofi sendiri pun berpikir ya kan? Berpikir. Nah, arti yang kedua kebijaksanaan itu akan bersangkut pada sosial. Tindakan-tindakan kita yang telah kita pikir secara matang untuk diterapkan dalam suatu masyarakat, tetapi untuk tetap pada lingkaran yang bijak. Jadi tindakan kita itu bijak terhadap apa yang kita hadapi pada suatu masyarakat tersebut dalam kehidupan sosial kita ya kan? Nah, yang paling penting manusia hidup punya sang pencipta. Ya, betul. Di sini peran agama. Agama. Ini mau bahas yang mana ini Mas Bonjo? Agama, pendidikan,
atau kehidupan sosial tadi? Mungkin kalau aku lebih ke ini dulu ya, ke sosial tadi ya, kehidupan. Oh, ke kehidupan. Betul, kehidupan. Kenapa kok begitu minat bahas filosofi kehidupan? Karena kalau aku sih pikir asik aja gitu, mencari tahu tentang kehidupan, apa makna kehidupan itu, habis itu bagaimana cara kita menjalani suatu kehidupan, seperti itu sih. Makanya aku lebih condong tadi saat dirimu tanya lebih minat kemana, aku langsung jawab mungkin masih ke kehidupan. Nah, lebih minat ke kehidupan ini. Jadi memang menarik ya kalau membahas kehidupan, ya kan. Pada dasarnya hidup itu nggak usah dibikin terlalu Ribet gitu. ribet ya kan, terlalu mulu-mulu, bikin simpel aja ya kan. Jadi gini, kunci hidup kalau menurut saya ya kan, yang pertama itu bersyukur. Nah itu penting ya. Nah pentingnya bersyukur. Sedikit apapun yang kita dapat itu akan menimbulkan rasa lega, nikmat. Nah, nikmat. Yang kedua ikhlas. Kenapa kok ikhlas? Ini banyak pertanyaan nih. Ini kata yang simpel ini. Ya, ikhlas. betul. Kata yang simpel banget ini, ikhlas. Gitu. Tapi manusia, orang-orang kebanyakan ya sulit untuk melakukan yang ikhlas ini. Ya, betul. Ikhlas. Anda punya uang 300.000, terus diminta sama orang, tiba-tiba diminta, Anda ikhlas nggak? Pasti kalau aku berpikirnya, aku juga lagi butuh, kebutuhanku nanti ke depannya gimana gitu kan. Misalkan aku cuma pegang uang 300.000 loh ya. Ya tetap aku kasih, cuman ya nggak langsung 300.000 atau gimana gitu. Karena pada dasarnya ikhlas itu ada bergerak pada di dalam hati kita penggeraknya. Jadi gini, ada pemulung ya mungkin ya, Anda merasa iba lah, rasa ini. Nah, aku kasih uang lah, ini ada 300.000, aku kasih uang 50.000 lah. Secara sadar kita sudah melakukan tindakan yang ikhlas namanya. Itu sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya kan? Ya, betul. Kita berbuat kebaikan, pasti akan ada kebaikan yang datang kepada kita. Entah itu secara bentuk uang atau apa ya, apapun itu ya. Dan pastinya tanpa kita sadari ya. Dan banyak pemikiran yang ini ya Pak, menurut saya dalam kehidupan itu banyak orang yang berpikir tentang beban hidup mungkin. Yang menjadi titik di mana orang tertarik membahas kehidupan. Ya, betul. Nah, beban hidup setiap orang itu berbeda-beda kan. Tetapi bagi saya, menurut keyakinan saya, seseorang tidak akan diuji melampaui ke batas kemampuannya. Umatnya gitu keyakinan saya. Betul. Ya. Setuju dengan kata-kata itu ya. Aku sendiri di saat pasti setiap orang kan dalam menjalani kehidupan nggak mungkin lah nggak pernah dihadapkan dengan suatu permasalahan gitu ya. Cuman aku berpikirnya ya mungkin Tuhan memberi cobaan atau memberi apapun itu dalam hidup kita pasti nggak pernah melampaui batas aku gitu, umatnya gitu kan. Jadi selagi Tuhan memberi cobaan ya aku harus yakin aku pasti bisa gitu menjalaninya gitu. Cuman di titik tertentu itu aku juga berpikir merasa kok gini ya, kok gitu ya. Nah itu dia. Itu kalau masalah itu ya memang sudah hakikatnya manusia ya kan. Manusia ini diberi akal, diberi pikiran, dan diberi nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu, aman kita hidup. Bersyukur, ikhlas. Yang ketiga ini